Untuk memandikan mayat, supaya kita semangat, itu kita harus tahu apa keutamaan memandikan mayat. Disebutkan di sini, keutamaan memandikan jenazah adalah ditutup aibnya di hari kiamat dan diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi orang yang memandikan itu akan ditutup aibnya oleh Allah dan diampuni dosanya. Mulane bapak-bapak niki, kula lan panjenengan yang merasa dosane akeh. Yang merasa apa? Dosanya banyak. Nek ada mayit, belum ada yang memandikan, cepet-cepetan. Dengan catatan apa? Wong lanang ngedusi wong lanang. Laki-laki mandikan laki-laki. Dan perempuan memandikan perempuan. Cepet-cepetan. Supaya apa? Ditutupi aib kita oleh Allah. Karena kalau ditutupi oleh Allah besok pada hari kiamat itu, pengadilan Pak, itu disaksikan semua orang besok pada hari kiamat. Satu persatu akan dipanggil oleh Allah. Orang yang akan dipermalukan oleh Allah adalah orang yang dipanggil di hadapan khalayak ramai, semua orang menyaksikan dan diadili secara terbuka. Kamu dulu melakukan ini, iya melakukan ini, iya melakukan ini. Semua orang tahu, itu memalukan sekali. Kita ingin tidak seperti itu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ingin pengadilan kita pengadilan tertutup. Antara kita dengan Allah. Allah akan memanggil hambanya orang yang beriman. Hamba-hambanya yang beriman. Dan ditutupi oleh Allah dengan tutupnya. Kemudian diadili secara tertutup. Orang lain tidak tahu. Fulan, kamu dulu hari ini melakukan ini kan? Iya ya Allah. Dan kamu melakukan ini di tempat ini kan? Iya ya Allah. Dan kamu melakukan ini terus sampai dia merasa tidak ada lagi kesempatan untuk lolos dari api neraka. Saking banyaknya dosanya. Kemudian kata Allah, wahai fulan hambaku, sebagaimana engkau telah aku tutupi di dunia, maka sekarang engkau aku tutupi dan aku ampuni. Loh niku. Niku memandikan mayat salah satunya itu. Ditutupi dosanya dan diampuni oleh Allah. Dengan syarat. Dengan syarat. Nek biasanya nek wong ngedusi niku. Bareng ngedusi, aku bangga nembe ngedusi. Ditutupi. Tapi ternyata si jenazah fulan wingi tak dusi awake dadi kaya kiye. Ternyata neng dadane anak kaya kiye. Ternyata wetenge kaya kiye. Ternyata gegere kaya kiye. Ternyata ambune kaya kiye. Itu namanya tidak menutup aib saudaranya. Kapan seorang yang memandikan jenazah akan ditutupi oleh Allah? Ketika dia menutupi aib si mayit. Maka orang yang memandikan mayit adalah orang yang memegang amanah. Orang yang apa? Memegang amanah. Ora kena cerita-cerita. Tidak boleh cerita-cerita. Ya, maka dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, baik yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun sudah meninggal, akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafara lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Subhanallah, diampuni oleh Allah. Ditutup aibnya dan diampuni oleh Allah. Rebutan, Pak. Rebutan. Tapi ya jangan sampai dek, terus mati disit ya. Lah ngapa Mas?
ngotak dusi ben aku diampuni karo Allah. Udahlah, pokoknya siapa yang meninggal lebih dulu cepat. Kita mendengar tetangga kita misalnya belum ada yang berani memandikan, ya. Dan tetangga kita tawari gimana? Saya punya ilmu untuk memandikan. Siap? Monggo, silahkan. Bismillah. Ya. Kalau perlu nanti kerjasama dengan Pak Kaum di daerahnya. Pak Kaum kalau ada pemandian mayat saya siap. Kalau perlu di daerah itu dibentuk tim jenazah. Ya bapaknya, ya ibu-ibunya. Ibu-ibu ngurusi ibu-ibu, bapak-bapak ngurusi bapak-bapak. Jangan sampai yang namanya bapak-bapak, ustadz sekalipun ngurusi ibu-ibu padahal banyak orang perempuan. Jangan sampai. Enggak apa-apa itu ustadz kok. Ya ustadz kan juga manusia. Laki-laki lagi, enggak boleh. Selama yang meninggal perempuan, yang ngurusi harus perempuan. Selama masih ada perempuan. Ya selama yang meninggal laki-laki, yang ngurusi laki-laki. Enggak boleh perempuan. Di sebagian rumah sakit, yang namanya tim jenazah wedok-wedok kabeh. Perempuan semua. Jadi kalau yang meninggal itu laki-laki, sing ngedusi wedok. Lah kemana saudara-saudara dia? Ini sangat disayangkan. Maka kalau bisa Pak, di desa, di masjid itu ada tim khusus nangani jenazah. Siapa saja yang meninggal diumumkan, kami masjid ini punya tim untuk merawat jenazah. Siap. Jangan hanya latihan ini saja. Kalau perlu lihat video yang lain. Kemudian ada pelatihan jenazah ikut lagi misalnya. Begitu lihat sehingga tim itu kompak. Kapan saja ada yang meninggal siap dipanggil, siap memandikan, siap mengkafani. Begitu. Ibu-ibu terutama ini yang penting. Ya, karena terkadang yang namanya wanita diurusi laki-laki. Kayak le nutupi nganggo godong gedang. Ya. Subhanallah. Enggak terima kita ini istri kita digitukan. Saudari-saudari kita digitukan enggak terima. Harus yang ngurusi wanita-wanita, laki-laki laki-laki. Nah,